Tips sarapan apa sehat biar nggak oyong? Makan aja selain karbo apa aja, telur boleh. Tapi kalau misalnya kita biasa makan karbo, tapi jangan banyak-banyak makan, ngantuk pagi-pagi. Kalau biasa kita makan karbo, mau pindah ke protein, kalau bisa pakai VCO, kalau bisa. Katanya mau masak nasi campur VCO, nggak. Jangan percaya. Nggak, gini, badan kita tuh pinter tuh, usus tuh pinter. Nasi dicampur VCO, atau lagi nasi dibungkus pakai apa gitu. Tetap aja di badan kita kan diurai. Nasinya jadi karbohidrat, jadi gula. VCO-nya jadi lemak, itu kan lemak. Sama aja, nggak bisa dibohongin. Khusus kita nggak bisa dibohongin, sama aja. Jadi LDL yang terjadi adalah LDL yang besar, namanya large LDL. Itu nggak gampang lengket. Tapi cek juga LED-nya, radangnya, badannya sehat nggak, tensi bagus semua, bagus. Kalau saya nggak penting LDL sama kolesterol total, yang penting itu triglyceride sama HDL, itu yang penting. Kalau bisa perbandingannya di bawah 2, 1, ini malah 1, bagus banget. Tapi kalau kita radang tetap aja inflamasi kan harus dibenerin. Tetap aja walaupun LDL-nya juga normal, tapi kalau ada radang di pembuluh darah tetap aja apa namanya itu dibenerin. Kalau banyak radang ya sumbat, walaupun LDL normal bisa sumbat juga. Tapi kita bisa tahu kalau trigliserid kita rendah, berarti kita nggak banyak bentuk karbohidrat, nggak banyak makan karbohidrat. Artinya insulin kita juga stabil, nggak dalam batas tinggi terus. Jadi untuk resistensi insulin itu kecil. Dok, gula itu penting nggak sih? Carnivore diet nggak konsumsi diet, gulanya dapat dari mana? Gluconeogenesis. Nah ini, gluconeogenesis. Jadi kalau orang bilang gula penting, iya gula penting, tapi perlu nggak dari luar? Ini liver yang bikin gluconeogenesis. Dari mana gliserol? Gliserol ini kalau kita lihat trigliserid, itu lemak di badan. Itu kan trigliserid itu rangkaian fatty acid, asam lemak dengan gliserol 3-fosfat. Nah, gliserolnya itu fatty acid dipecah misalnya asam lemaknya dijadikan tenaga jadi ATP, ini ATP ya. Jadi ATP, tenaga. Nah, gliserolnya balik ke liver. Kita stres aja naikin gula. Lemak itu trigliserid, gliserolnya itu gula. Jadi dari lemak gliserolnya itu ditaruh ke liver, liver bikin gula, bikin glukosa. Jadi nggak usah pakai gula juga kita bisa bikin gula sendiri badan. Pada saat olahraga kita naikin gula. Misalnya kita nggak makan gula, saya nggak makan karbohidrat, saya nggak makan apapun lah. Saya cuma makan protein hewani. Coba cek aja pada saat puasa, cek gula darahnya berapa, coba olahraga. Habis olahraga, cek gula darahnya, naik. Dari mana gulanya? Dari lemak yang dipecah, dia keluar fatty acid jadi tenaga, gliserolnya masuk ke liver jadi gula. Karena gula itu penting. Buat apa? Sel darah merah, buat glikogen. Bukan buat otak. Otaknya udah pakai keton. Jadi dengan stres aja kita bisa bikin gula. Stres dari pikiran, aktivitas, olahraga itu kita sudah bikin gula. Jadi kita nggak perlu gula tambahan. Kalau misalnya kita mau nambah lemak, belum tentu bisa oh saya pengen gendut dok. Saya pengen gendut, cabi gitu. Saya pengen, belum tentu orang bisa. Sel itu ada yang hipertrofi, ada yang hiperplasia. Belum tentu ada orang yang bisa menggemuk seperti orang lain. Kalau dia hipertrofi selnya, terus dia makannya nasi, mie banyak, yang ada buncit. Lemaknya adanya di liver atau di usus. Pernah lihat nggak orang badannya nggak gemuk tapi hipertensi, fatty liver, gula darah tinggi? Nggak semua orang bisa menggemuk. Saya bukan pengen gemuk, saya bukan pengen kurus, saya kepengen badan saya bagus. Itu komposisi otot dengan lemak. Carnivore diet itu berusaha mengurangi karbohidrat dari luar. Karena kita di zaman sekarang dengan stres yang tinggi, kita bentuk gula. Coba aja carnivore diet tapi tidur cuma 3 jam sehari, gulanya naik. Itu tujuannya carnivore diet. Itu tujuannya low carb diet. Itu tujuannya ketogenic diet. Mengurangi asupan dari luar. Tapi kalau kita misalnya masih makan nasi, tapi stres kita rendah, kita orangnya rileks, banyak ketawa, pagi-pagi nggak ketemu macet, olahraga cukup, tidur cukup, bisa kok. Cuma kita lihat aja, tapi di luar, lihat aja. Kita keluar aja, lihat, buka mata gitu. Ke rumah sakit sekali-sekali main, ini kenapa sih? Hipertensi, problemnya apa? Tidurnya masalah.
Ya itu, jadi bisa aja kita hidup seimbang. Saya pakai jam ini teman-teman. Saya bukan promosi jam ya. Kenapa saya pakai jam ini? Karena di sini ada, tuh, kelihatan nggak sih tulisannya? Breath, nafas. Jadi pencet di sini melatih pernafasan, tarik nafas. Jadi teman-teman yang suka tensinya tinggi, gula darahnya tinggi, kalau boleh ya, kalau ada duit beli jam yang bisa begini. Ada banyak kok yang murah, yang harga ratusan ribu juga ada kok. Bantuin kita untuk membimbing kita, reminding kita setiap beberapa jam untuk tarik nafas, buang nafas. Kalau kita stresnya tinggi, tensi naik sama gula darah pasti akan naik. Jadi kalau yang tensinya tinggi atau punya orang tua yang tensinya tinggi, tolong kumpulin duit, beliin jam begini supaya mengingatkan beliau untuk tarik nafas, buang nafas. Makanya teman-teman kalau yang ada yang suka ngerokok, itu tarik nafas, buang nafas loh. Apa yang kira-kira dibutuhkan sama badan? Protein. Kita mau rambut, nah, kita mau kolagen kan, kita mau awet muda kan, protein. Dengan makan protein telur, misalnya telur aja, kita dapat apa? Nggak dapat karbohidrat. Dapatnya lemak. Di dalam telur ada lemak. Kita dapat energi, kita dapat asam amino untuk pembentukan kolagen di badan. Saya makan donat apa makan telur ya? Ini sama-sama dihitung nih 100 kalori nih. Tapi di badan beda. Metabolismenya, hormonnya beda. Jadi bukan ngitungin kalori. Apa yang dimakan. Jadi bukan, pokoknya sekian kalori. Terus proteinnya dari mana? Jadi dokter tidak makan. Enggak makan nasi. Saya kan udah makan protein yang sudah ada lemaknya. Jadi saya nggak perlu makan nasi lagi. Ngapain? Bukan masalah nasinya. Nasi putih, nasi merah, nasi biryani, nasi ini bukan. Usus kita nggak ngerti nasi. Kalau kita di luar negeri mungkin kita akan susah cari nasi. Adanya apa? Roti. Mending mana, roti apa nasi? Pertanyaannya. Enggak, usus kita nggak ngerti. Oh nasinya beras ini aja. Oh berasnya beras itu. Oh buatan beras itu tuh lebih. Enggak. Tubuh kita nggak ngerti merek apa, itu nggak ngerti. Tubuh kita taunya karbo jadi gula. Udah, selesai. Karbohidrat. Semua karbohidrat harus dihindari. Karena apa? Kalau cancer itu dia membesar cepat, dia butuh nukleotide, bahan baku untuk DNA. Nah kalau karbohidrat dia bisa bentuk tuh pentose phosphate pathway namanya. Bikin nukleotide banyak, bahan bakunya banyak untuk bikin sel-sel banyak. Sama seperti orang autoimun, sama. Jadi harus dikurangi karbohidrat sama. Jangan lupa buah itu juga karbohidrat, hati-hati. Nah terus stres. Itu juga bisa bikin gula. Makanya kalau orang cancer, karbohidrat dan manage stres harus, wajib. Harus manage stres. Kalau enggak nanti sama aja, enggak makan karbo juga. Kalau stres kita gluconeogenesisnya berlebihan. Bikin gula lagi. Gula dijadikan sel. Dari gula aja, cancer bisa bikin tenaga, ATP. Bisa bikin dinding sel, lemak. Bisa bikin, dari gula aja bisa. Dari gula dia bisa bikin protein buat sel.